Oh, jadi gitu ceritanya ya? Kayaknya kalau gue lihat langsung lebih enak ya. Hei, jadi mau lihat langsung nggak? Ayo, ayo. Apaan dah? Gue mimpi ya? Enggak kok. Udah, jangan banyak tanya. Pegang aja tanganku. Ayo, cepat-cepat. Ya udah deh. Hehe. First record of the Dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Hai Nurlela sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, siapa yang diri, tiba di menteri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya. We interrupt this program to bring you breaking news. Japan has announced its unconditional surrender, signaling the end of the Pacific theater of World War II. Akhirnya, aku harus cepat. Sebelum Sultan Syahrir bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ia bergegas untuk menemui para pemuda terlebih dahulu untuk menyampaikan berita tersebut. Kita tidak bisa asal bertindak. Nippon masih menguasai atas Nusantara. Ada baiknya. Kabar gembira. Nippon baru saja menyerah atas sekutu. Kamu yang benar, Bung. Jika benar, ini adalah kesempatan kita untuk merdeka. Serius, aku baru saja mendengarnya melalui radioku. Syukurlah karena negara kita sudah tidak ada yang menguasai. Sebaiknya kita segera bilang ke Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera merdeka. Intinya, kita jangan mau merdeka karena PPKI. Mereka antek Nippon. Kamu yakin? Bagaimana kalau sekutu justru akan kembali lagi? Persetan dengan mereka. Kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Bagaimana dengan yang lain? Apa kalian setuju bahwa kita harus merdeka sekarang? Aku suka dengan semangatmu. Ayo, kita merdeka. Ayo, Bung. Kita harus segera ke kediaman Bung Karno. Ayo! Ayo! Setelah mereka mencapai kata mufakat, para pemuda langsung bergegas untuk pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan usulan merdeka. Ayo, mas. Ayo, boleh, jurus. Silakan duduk. Ayo. Jadi maksud saya memanggil kalian ke sini adalah untuk memberikan hadiah dari pemerintah Nihon. Bisa diperjelas. Jadi pemerintah Nihon telah setuju untuk memerdekakan Indonesia paling lambat tanggal 24 Agustus 1945. Setujukah Anda sekalian? Terima kasih. Namun kami harus berunding ini kepada yang lainnya. Betul. Kami tidak bisa mengambil keputusan secara ini sendirian. Izinkan kami untuk kembali ke Indonesia dan berdiskusi dengan yang lain. Baiklah. Terima kasih karena sudah datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Wah, ramai sekali. Ada apa ya? Hai, si ibu ini. Kami ingin bertemu si bapak, Bu. Ada hal yang harus kami bicarakan. Boleh, Bu? Oh, boleh. Sebentar ya, Ibu panggilkan Bapak dulu. Mas, Siapa itu, Bu? ini loh Mas. Ada para pemuda yang kakak ingin berbicara penting dengan Mas. Boleh? Oh iya, tolong masuk aja, Bu. Oke, sebentar ya. Ayo, masuk. Bapak ada di dalam. Ada maksud apa kalian datang kemari? Duduk, silakan. Jadi, maksud kalian datang kemari itu apa sebenarnya? Permisi, Bung. Jadi kita semua datang ke sini ingin mengusulkan suatu hal. Betul itu, Bung. Kami para pemuda sudah melakukan rapat mengenai kemerdekaan, Bung. Kemerdekaan?
Boleh tolong jelaskan lebih lengkapnya lagi? Jadi gini Bung, tadi pagi saya sudah mendengar berita kekalahan Jepang oleh sekutu melalui siaran radio. Oleh karena itu kami para pemuda berpikir bahwa inilah saatnya untuk kita bangsa Indonesia merdeka. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus lebih mewaspadai berita itu benar atau tidaknya. Tapi berita ini benar Bung. Ayolah Bung, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita merdeka? Jangan gegabah. Kita tunggu dulu keputusan dari PPKI. Sebaiknya jangan, Bung. PPKI adalah puting Nipong. Kita jangan mau dibantu dengan para penjajah. Jika kita bisa merdeka mandiri, kenapa harus ada campur tangan negara lain? Kami Barisan Para Pemuda ingin melaksanakan kemerdekaan Indonesia secara secepat-cepatnya, Bu. Kami lelah akan penderitaan, Bu. Kami ingin Indonesia merdeka. Mohon maaf, saya tidak bisa. Bagaimana jika sekutu datang kembali? Apabila negara kita merdeka sekarang dan Nippon tidak setuju pada kita, bagaimana nasib anak, nasib ibu, dan juga nasib seluruh rakyat Indonesia? Mohon maaf, saya tidak bisa mengambil keputusan ini. Resikonya terlalu besar. Kami mengerti, Bu. Tapi tolong, pikirkan lagi, Bu. Masalah mempertahankan negara, itu bisa diatur nanti. Yang penting adalah kita bisa terbebas terlebih dahulu dari Nippon. Kami pamit. Terima kasih, Bu. Karena mereka tidak mencapai mufakat, para pemuda memutuskan untuk pamit. Namun, para pemuda tetap berusaha mendesak para golongan tua untuk segera merdeka. Tetapi, takdir berkata lain. Tekad golongan tua untuk tetap menunggu Jepang tidak dapat digoyahkan. Untuk mencari jalan lain, para pemuda pun memutuskan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai masalah ini. Kabar buruk, Ada apa? Bung Karno dan golongan tua telah menolak usulan kita untuk merdeka. Jadi bagaimana? Haruskah kita menunggu Nihon? Jangan konyol kamu. Bagaimanapun caranya, kita harus segera merdeka tanpa bantuan Nippon. Tenang semuanya, tenang. Baiklah, aku ada usulan. Apa itu? Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Serius kamu? Tidakkah itu terlalu beresiko? Ya, bagaimana lagi? Kita harus menggunakan cara apapun untuk segera merdeka. Tapi untuk tempatnya, aku belum kepikiran. Untuk tempat, aku ada ide. Bikana, tolong ambilkan peta. Baik. Terima kasih Bikana. Sama-sama. Kita perlu tempat yang terpencil agar terhindar dari Nippon. Dan kita perlu tempat yang aman dari serangan musuh. Tapi, tempat itu harus juga tidak terlalu jauh, karena kita harus bergerak ke sana kemari. Tempat itu adalah Rengas Dengklok. Tidak terlalu jauh dari kota, aman dari segala arah, dan tidak perlu waktu lama untuk ke sana. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Besok, sehabis sahur, pukul 4 pagi, kita langsung pergi ke mereka untuk menculik mereka. Sebenarnya, apa mau kalian hingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, kau sudah di sini juga rupanya. Betul, Bung. Mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Putri juga. Benar, Bung. Karni, ada apa ini sebenarnya? Begini Bung, sekali lagi, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nippon telah menyerah. Ini kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya tentang kabar itu? Karni, Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Para pemuda ingin bahwa kemerdekaan adalah hasil dari payah kita sendiri, bukan dari hadiah dari Nippon. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Nippon, kita adalah bentukan Nippon. Kita bisa kembali dijajah, Bung. Mau sampai kapan, Bung, bangsa ini dijajah? Kita sudah muak, Bung. Bangsa ini sudah lelah. Bagaimana jika Nippon hanya mengucap janji manis? Anda mau apa, Bung? Jawab, Bung. Jawab. Harus merdeka sekarang, Bung. Tapi Jepang bakal balik lagi deh. Mari kita diskusikan ini semua dengan kepala dingin. Bung, apa yang dikatakan para pemuda itu benar. Nihon kalah. Dan kita semua bisa terbebas dari belenggu mereka saat ini juga. Bangsa ini, akhirnya kita bisa berjalan dengan kaki sendiri.
Kita semua harus memanfaatkan momentum ini untuk merdeka. Jadi tunggu apa lagi, Bung? Apakah Bung setuju kita harus merdeka? Tolong pikirkan baik-baik. Jadi, apa jawabanmu, Bung? Pernyataan kemerdekaan ini memang bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan secara mendadak. Melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Jepang masih di sini. Mereka sudah berjanji. Tapi, bagaimana jika yang para pemuda-pemudi ini khawatirkan benar adanya? Bagaimana jika kita kehilangan momen ini? Sehingga, dengan penuh pertimbangan, Bapak Soekarno memutuskan. Baiklah, mari kita merdekakan bangsa ini. Maaf Bu, ada Mr. Subarjo di depan. Terkejut, semua orang heran akan kedatangan Ahmad Subarjo dengan Yusuf Kunto yang secara tiba-tiba. Ada perlu apa Anda kemari? Tolong lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Kami usahakan untuk merdeka pada esok hari, paling lambat pukul jam 12 siang. Apa jaminan yang bisa kau berikan? Atas namaku, apabila pada esok hari proklamasi tidak terlaksana, ambillah nyawaku. Ambil pistolmu itu dan tembak dada kiriku. Baiklah, saya harap Anda memegang kata-kata Anda. Setelah itu, Ahmad Subarjo mengantar Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk mulai menyusun teks proklamasi. Namun, mereka tidak tahu di mana mereka harus menyusunnya. Sampai Ahmad Subarjo terpikirkan suatu tempat. Tempat itu adalah kediaman Laksamana Maeda. Ya, ada perlu apa ya ramai-ramai ke sini? Maaf Ibu, apa bisa kami bertemu Laksamana? Oke, silakan. Karno, ada apa kalian di sini? Maaf, kami perlu tempat untuk merencanakan rencana kemerdekaan. Jadi, kalian ingin menggunakan rumah saya untuk di tempat merencanakan kemerdekaan? Betul. Baik, kalian dapat menggunakan rumah saya. Saya juga senang akan mendengar hal ini. Omedeto untuk kalian semua. Apakah Anda mempunyai pena dan juga kertas yang dapat kami pinjam? Iya, tentu. Kalian dapat mengambil. Oh iya, berkenaan untuk keamanan, kalian pun tak perlu risau. Karena tentara Jepang tidak akan dapat untuk masuk ke halaman ini, kecuali atas maklumat saya pribadi. Untuk keperluan lainnya, kalian bisa tanyakan saja. Dan untuk ruangan yang akan kalian inginkan, silakan kalian. Terima kasih banyak. Mereka pun akhirnya tenang setelah mereka mendapat perizinan dari Laksamana Maeda. Tempat itu begitu strategis, tidak akan mungkin ada tentara Jepang yang berani masuk. Karena hal itu, akhirnya penyusunan teks proklamasi pun dimulai. Teks proklamasi kemerdekaan pun telah selesai dirancang. Namun, ada satu permasalahan lagi yang harus didiskusikan. Alhamdulillah, sudah selesai. Lalu Bung, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatanganinya atas bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Bicara-bicara, kapan kita akan memproklamasikannya? Tanggal 17 Agustus. 17 adalah angka yang terbaik. Dalam sehari semalam, jika dijumlahkan rakaat sholat kita, itu berjumlah sejumlah 17. Itu bagaimana? Setuju, Bung. Bagaimana kita kalau melaksanakannya pukul 10 pagi? Tepat sekali, pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Lalu, di mana kita akan melaksanakan? Di rumah Bung Karno saja. Setuju semua? Baik. Setuju.
Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Iya, tolong membaik naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Setelah teks proklamasi kemerdekaan terbentuk dengan sempurna, semua orang kembali ke kediamannya masing-masing untuk mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan pembacaan proklamasi dan upacara pengibaran bendera merah putih. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya semua berjalan lancar. Akhirnya negara kita bisa merdeka. Enggih, Mas. Atas Gusti Allah, semua bisa berjalan dengan lancar ya. Oh iya, gimana persiapan untuk kemerdekaan nanti? Nanti akan diadakan upacara pengibaran bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Loh, Mas, emangnya kita udah punya bendera? Astagfirullah. Mas lupa, boleh tolong Ibu jahitkan? Yang simpel aja, tapi penuh dengan makna. Boleh, Mas. Nanti akan Ibu coba ya. Oke, Bu. Setelah dimintai tolong oleh suaminya, Ibu Fatmawati bergegas mengambil sebuah kain merah dan sebuah kain putih, serta dengan beberapa keperluan menjahit. Dengan waktu yang tidak cukup banyak, beliau bergegas untuk segera menjahit bendera negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan juga ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi dibacakan, sangsaka pun dikibarkan, Indonesia Raya dikumandangkan, merdeka diteriakan. Kami tutup buku pusaka ini bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih pahlawanku, jayalah Indonesiaku.